Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching dengan saya, Laila Nurfaizah dan kelompok 5 yaitu Ibu Patria Ratih Damayanti. Kali ini kita akan mempelajari tentang modul 2.3 dengan tujuan CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Sedangkan coaching itu sendiri adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra yang setara. Sedangkan alur percakapan tirta adalah dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Pada praktik coaching kasus 1 kali ini, saya Laila Nurfaizah berperan sebagai coach atau kepala sekolah, sedangkan Bu Ratih berperan sebagai coachee, sebagai guru. Adapun latar belakang kegiatan coaching ini adalah Bu Ratih adalah guru IPA. Saat itu beliau terlihat lesu sehingga kepala sekolah menyapa beliau. Ternyata Bu Ratih sedang kebingungan dengan masalahnya setelah mendapat teguran dari supervisor oleh guru senior saat jadwal supervisi kemarin. Bu Ratih lalu meminta diskusi dengan kepala sekolah mengenai hal tersebut. Assalamualaikum Bu Ella, selamat siang Bu. Waalaikumsalam Bu Ratih, selamat siang juga Bu. Wah Bu Ratih kok murung ini? Iya Bu Kenapa Ella. kurang bersemangat? Iya. Bu Ella, sebelumnya apakah Bu Ella mempunyai sedikit waktu? Saya mau curhat sedikit dengan Bu Ella. Ya silahkan Ibu. Saya mumpung ini sedang longgar juga kok waktunya. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu, maaf ya sebelumnya jadinya mengganggu Ibu. Ya, dengan senang hati, tidak apa-apa. Bagaimana? Jadi begini Bu, saya mau cerita dengan Bu Ella tentang masalah saya. Apakah Bu Ella bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati tentunya Bu Ratih. Silahkan Ibu, ceritakan dulu. Baik Bu, sebenarnya tujuan saya ingin cerita dengan Bu Ella untuk mendapatkan solusi atas pemecahan yang sedang saya hadapi Bu, masalah yang sedang saya hadapi. Baik, jadi yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini adalah tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Iya, semoga bisa mendapatkan solusi ya Bu. Iya, saya akan bantu semaksimal saya Bu. Silahkan kita diskusi bersama-sama dulu saja Baik, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, ya. Bu Ella masih ingat beberapa minggu yang lalu itu ada kegiatan supervisi. Ya, Kebetulan saya disupervisi oleh guru senior. ya, saya ingat itu Ibu, kan memang untuk jadwalnya saat itu yang disupervisi adalah Bu Ratih ya. Kenapa Iya. dengan hal tersebut Bu memangnya? Jadi saya kemarin itu ketika disupervisi, saya mendapatkan teguran Bu dari supervisor saya. Baik. Jadi teguran yang bagaimana Bu? Sebenarnya sih masalahnya tidak begitu serius Bu, tapi cukup mengganggu saya. Jadi membuat pikiran saya tidak nyaman seperti itu Bu. Oh, baik. Coba diceritakan kenapa kok eee, mendapat teguran seperti itu? Apakah ada kesalahan yang Bu Ratih perbuat atau bagaimana? Jadi supervisor waktu itu mengkritik tentang cara mengajar saya Bu, proses pembelajarannya. Oh, begitu. Baik, saya coba gali dulu ya permasalahannya karena kan tidak ini ya, tidak tentu, eee, tanpa alasan guru senior tersebut menegur, Bu. Coba diceritakan lebih detail lagi. Jadi begini Bu, beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar tidak memakai Mmm. buku teks di kelas kemarin. Gitu. Jadi bukan karena Ibu melakukan kesalahan atau dalam pengelolaan kelasnya kurang baik ya, Bu, ya, tapi, karena, kurangnya apa, seperti referensi atau mungkin Referensi. bahan ajar yang dipakai Iya, saja, seperti itu iya, ya, iya, Ibu? saya tidak memakai buku teks Bu. Baik. Lalu bagaimana tanggapannya Ibu dengan respon dari supervisor tersebut, Bu Ratih? Saya kemarin sudah menyampaikan kepada beliau
bahwa selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber referensi, Bu. Dari buku perpustakaan, dari materi di Google, saya buat PowerPoint, kemudian saya tayangkan video-video seperti itu, Bu. Tapi tetap mengacu pada kurikulum. Ketika itu saya sampaikan seperti itu, tetapi beliau merasa tersinggung. Oh, baiklah. Menurut saya sih itu sudah bagus sih Bu, Ibu berarti sudah melakukan, sudah punya banyak referensi, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu saya coba tanya dulu ya Ibu ya, selama ini apa yang Ibu Ratih lakukan dalam proses belajar mengajar Bu memangnya? Iya, seperti yang sudah saya ceritakan sama Bu Ella tadi, saya itu menggunakan beberapa referensi dari buku perpustakaan, kemudian dari video-video, kemudian dari materi di Google, saya jadikan PowerPoint seperti itu. Tapi saat di supervisi kemarin itu saya tidak menggunakan buku teks di kelas itu. Baik. Jadi, Oh, seperti yang Bu Ratih ceritakan. Nah, lalu saya ingin tahu alasannya Bu Ratih, waktu itu tidak menggunakan buku teks karena apa Ibu? karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Menurut saya seperti itu, Bu. Mhm. Makanya saya kemarin itu tidak menggunakan buku teks. Baik. Sebenarnya sih menurut saya sudah bagus juga Bu, sudah bervariasi ya dan sudah, disesuaikan dengan kurikulum, kemudian punya karakter yang berbeda-beda karena semua siswa kan tidak harus pakai buku teks sebenarnya. Kemudian ada anak yang pakai gaya belajar visual dengan tadi video dan lain sebagainya sih menurut saya sudah bagus kok Bu, gitu. Iya, Bu, betul. Eh, saya pikir juga seperti itu, Bu. Tapi ternyata setelah saya pikir lagi, itu ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu, ternyata, Bu. Mhm. Jadi karena hal tersebut mungkin sebagai dasar alasan si, guru senior tadi, supervisor untuk, mungkin ada tambahan, saran ke Bu Ratih seperti itu ya, Ibu, ya. Jadi sih, kalau menurut Bu Ratih sebenarnya saya ingin tahu, apakah buku teks itu sebenarnya penting juga tidak sih, Bu, menurut Ibu sesuai harapan supervisor, waktu itu? Iya, Bu, setelah saya pikir-pikir, ternyata ada benarnya juga, Bu. Ternyata kalau hanya menggunakan video yang ditampilkan seperti itu ketika anak disuruh mengerjakan soal itu, mereka masih kebingungan mencari materinya di mana. Nah, dari sini saya berpikir, oh ternyata betul juga menggunakan buku teks itu ternyata bagus juga seperti itu, Bu. Baik. Jadi menurut Bu Ratih juga itu sudah, termasuk buku teks adalah penting ya, tidak hanya, referensi yang berbentuk elektronik, tapi juga berbentuk tertulis juga penting. Baik. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman tadi itu karena apa, Bu? Karena kan, sudah, setelah disupervisi ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks, kemudian supervisornya memperingatkan sehingga tersinggung atau bagaimana? Iya, tadi kan saya menjawab, Bu. Saya menjawab, memberikan argumen saya bahwa menurut saya itu buku teks itu kurang begitu penting gitu, Bu. Mhm. Jadi beliau merasa tersinggung, Bu. Nah, sebetulnya itu yang membuat pikiran saya menjadi tidak nyaman karena supervisor tersinggung. Saya takutnya nanti supervisor tersebut membicarakan saya di ruang guru dengan teman-teman kantor. Nah, saya takut nanti akan menjadi masalah, Bu, karena di sini kan saya masih junior seperti itu. Gitu. Jadi mungkin Anda tidak sedikit ada tidak enak hati ya, Bu, Nyamannya. ya? Iya, Bu. Saya sudah menangkap permasalahannya Bu Ratih. Nah, dengan permasalahan tersebut nih, untuk rencananya Ibu yang ingin ditindaklanjuti, bagaimana? Baik, Bu. Jadi rencana saya, nanti saya akan menemui supervisor saya tersebut, saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya nanti, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada teman-teman serumpun dan guru senior bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Tapi saya akan tetap memvariasikan tidak hanya dengan buku teks tersebut referensinya, tapi tetap menggunakan video, menggunakan bahan ajar yang
yang lain seperti PowerPoint dan lain sebagainya gitu Bu, tapi tetap sesuai dalam ranah kurikulum yang sedang dipakai sekarang seperti itu Bu. Baik, jadi mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian itu adalah rencana ke depan ya, Bu, ya. Saya sangat mendukung sekali dan, rencana yang Bu Ratih, rencanakan ini sudah bagus menurut saya, Bu. Lalu dengan proses belajar mengajarnya bagaimana selanjutnya, Bu? Iya Bu. Untuk yang rencana terdekat yang bisa Bu Ratih lakukan sesegera mungkin itu yang mana dari beberapa rencana yang Bu Ratih, sampaikan ke saya tadi yang terdekat? Iya, setelah ini saya akan memakai buku teks Bu untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan juga karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu. Hanya saja saya akan menambahi buku teks sesuai dengan saran dari supervisor saya tadi Bu, seperti itu. Oke, saya sangat setuju sekali dan saya akan mendukung penuh Ibu, barangkali Bu Ratih masih ada kebutuhan yang, agar rencana tersebut bisa terlaksana, butuh dukungan seperti apa dan bagaimana Bu? Bisa disampaikan ke saya biar saya bisa bantu semaksimal mungkin. Iya Bu, yang pertama dukungan dari Bu Ela selaku kepala sekolah sangatlah penting Bu, karena tadi jujur juga sebelum cerita dengan Bu Ela, satu hal yang saya takuti juga nanti jika guru supervisor tadi menyampaikan kepada teman-teman dan nantinya akan dibicarakan dengan Bu Ela dan Bu Ela menegur saya itu juga cukup mengganggu pikiran saya Bu. Sekarang saya sudah bercerita dengan Bu Ela tentang masalahnya, saya sekarang menjadi lebih lega Bu. Baik, kalau masalah tersebut sih saya rasa tidak sampai untuk saya tegur ya, Bu, ya. Jadi karena Bu Ratih ini juga saya rasa, untuk, ide dan refleksi dan tindakan ingin memperbaiki ke depannya itu saya, acungi jempol, Bu. Jadi, Terima kasih Bu. saya yang harus berusaha untuk menjadi, yang bisa bagaimana caranya Bu Ratih itu bisa mendukung penuh seperti itu, mendukung penuh rencana Bu Ratih ini. Nah, misalkan nih Bu, misal kalau ke depannya ada masalah seperti ini, Bu Ratih jangan ini lagi ya, maksudnya sungkan-sungkan seperti itu, biar perasaan lega, nanti mengajar pun perasaannya juga, nyaman, tidak terganggu fokusnya. Silahkan berkunjung atau menyampaikan keluh kesahnya ke saya kembali. Saya bersyukur kalau, eee, dengan percakapan ini Bu Ratih merasa lega, seperti itu. Jadi, yang Ibu lakukan setelah ini, eee, kapan nih, Bu? Rencana tersebut Ibu Ratih, lakukan atau implementasikan, Bu? Mulai kapan? Iya Bu, lusa Bu ketika ada jam mengajar saya. Kebetulan besok saya kosong jam, besok akan saya gunakan untuk menemui supervisor saya tersebut untuk meminta maaf dan saya gunakan untuk konsultasi tentang proses mengajar saya. Lusa itu seperti ini, kira-kira sudah sesuai belum dengan proses cara mengajar yang baik begitu Bu. Ya, saya akan, menantikan hal tersebut ya, Bu Ratih. Dari percakapan kita kali ini, apakah, sudah sesuai dengan, keinginan Bu Ratih menemui saya? Barangkali, ada yang masih bisa dibicarakan lagi biar lebih lega lagi, seperti itu. Alhamdulillah tidak Bu, saya sudah merasa lebih lega, pikiran saya juga sudah mulai berkurang, saya merasa cukup lega karena sudah bercerita dengan Ibu Ella selaku kepala sekolah, jadi sudah tidak ada yang mengganjal lagi di pikiran saya. Yang harus saya lakukan besok adalah meminta maaf kepada supervisor saya, seperti itu Bu. Ya, saya dukung dan, misal kebetulan ada hal apapun seperti itu, silahkan, saya sangat menantikan update-annya bagaimana setelah, pembicaraan ini selesai ya, Ibu, ya. Baik, terima kasih Bu Ella karena sudah mau mendengarkan cerita saya ini. Dengan bercerita dengan Bu Ella juga saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Saya terima kasih sekali dengan Bu Ella sudah mau meluangkan waktu untuk saya Bu hari ini. Baik, kalau begitu saya rasa cukup kalau memang tujuan untuk mendapatkan solusi itu sudah tercapai ya, Bu, ya. Baik, terima kasih Bu Ella. Maaf mengganggu waktunya. Saya pamit undur diri dulu ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.